Pagi hari, kami sudah bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Karo, daerah pegunungan penghasil sayur dan buah di Sumatera Utara. Di Desa Dolu, Brastagi, Tanah Karo tempat tujuan kami. Karena di sini ada rumah emak, rumah tua bernuansa Melayu, tempat istirahat kami jika ke Brastagi. Hari ini kami akan mendaki puncak Sibaya. Entah mengapa udara tidak begitu dingin, walau hari masih gelap. Target pendakian kami kali ini ke puncak tertinggi Gunung Sibaya. Semoga cuaca cerah, karena kami ingin menatap Sinabung dari puncak Sibaya. Anak Medan nih, turun bawa sampah. Pendaki sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Udara lembab dan sedikit gelap terasa saat kami melintasi jalur hutan pandan berduri yang lebat di gunung ini. Setelah batu kapur. Melintasi bebatuan kapur, kami harus lebih hati-hati karena terkadang kami harus memanjat batu di pinggir jurang yang berbahaya. Gunung ini memiliki sumber energi geotermal yang baik. Maka di bawah itu ada eksplorasi geotermal untuk energi listrik. Bisa kita lihat itu tumbuhan sudah tidak tumbuh lagi karena suhu panas yang ada dari dapur magma gunung ini. Ini gunung aktif. Mendekati kawah Sibaya, hamparan batu dan larva yang membatu akibat letusan 138 tahun yang lalu menjadi pemandangan menakjubkan menuju puncak Sibaya. Ada beberapa semburan geotermal di sini. Mendaki di jalur ini harus ekstra hati-hati karena ini rapuh. Ini bekas leleran lahar yang sudah membatu ini. Ini kalau terpijak, rapuh, bisa tergelincir. Harus hati-hati kita. Ini tidak mengikat dia ke bebatuan. Rapuh. Besarnya energi dari dapur magma menjadikan gunung ini memiliki sumber energi alam geotermal yang besar. Kami mencoba untuk menuju puncak tempat tertinggi dari spot aman yang direkomendasi. Tempat ini batas aman untuk pendakian. Nih, ada papan. Tapi kami mau mencoba sedikit lagi menaklukkan puncaknya. Dari sini juga sudah kelihatan Gunung Sinabung. Lihat Gunung Sinabung. Biasanya tutup kabut. Tuh di kejauhan nampak Gunung Sinabung. Lanjut. Sikit lagi ke puncak itu. Ternyata jalur ini harus ekstra hati-hati karena curamnya jalan yang harus dilalui. Langit cerah membiru, udara yang bersahabat karena tidak begitu panas, membuat kami semakin bahagia di tempat ini karena kami dapat menatap Sinabung dari puncak Sibaya.
terakhir meletus Pak kapan Gunung Sinabung ini? Sebelum 2010-nya lah kan. Terakhir. Sudah lama tidur saya. Kalau nggak salah 400 tahun 1600 lah, tahun 1600. Jadi 400 tahun gunung ini tidur. 2010 meletus lagi. Kalau perkiraan BMKG ini bisa sampai 32 tahun. Dia mengeluarkan muntahan muntahan materialnya itu. Kalau letusannya rendah seperti ini bisa sampai 32 tahun. Pemandangan ironis mengenang Sinabung 10 tahun yang lalu sebelum erupsi. Begitu gagah dengan hutan yang lebat, kini terlihat lesu, kering dibalut debu erupsi yang tak pernah berhenti sampai saat ini. Misalnya kau udah tergelincir guys, mau terguling nih guys. Apa yang kamu lakukan? Kau lepas kamera atau kau terjatuh? Hati kami tergerak untuk menyapa Sinabung lebih dekat. Walau kami tahu ini berbahaya, tapi kami sepakat untuk turun mendekati Sinabung. Melintasi beberapa desa, jalan berkelok sempit dan jurang yang dalam. Kami pun tiba di desa Sukanalu Namanteren yang sudah tidak kami temukan lagi penduduknya karena desa ini masuk zona berbahaya sehingga harus dikosongkan. Maka tinggallah desa ini dengan segala fasilitasnya saat ini menjadi desa mati tanpa penghuni. Jadi kalau kita lihat kondisi rumah-rumah di desa ini banyak rumah-rumah permanen. Ini menandakan bahwa potensi ekonomi pertanian di desa yang ditinggalkan ini dulu sangat baik. Nih, rumahnya rumah-rumah bagus. Nah, lihat tuh, ini sana ditinggal. Karena membahayakan, ini harus ditinggal. Lihat rumah-rumah bagus. Lihat. Di desa yang sudah kosong. Pemandangan bangunan kokoh berdiri di tengah semak berduri. Jalanan sepi membuat hati kami semakin perih menyaksikan bencana ini. Satu lagi zona berbahaya di pintu pendakian Sinabung dahulu. Ada danau kecil yang indah. Walau saat ini sudah ditinggalkan karena masuk zona berbahaya, keindahannya mengundang kami untuk berkunjung. Lau Kawar, danau di Gunung Sinabung, rupanya masih didatangi pengunjung. 2010 mulai erupsi. 1 bulan kami di pengungsian. Terus Gunung Sinabung udah dibilang aman, dibolehkan pulang. Terus 2013 erupsi kembali, mengungsi lagi di daerah Tongkah. Walau Sinabung terus dengan batu erupsinya, tapi tak mengusik pesona indah Danau Lau Kawar. Dari perjalanan ini, kami merasakan keindahan dan ketulusan alam yang tak ternilai. Walau kekuatan alam terkadang mengusik kehidupan, namun itu semua adalah kehendak Tuhan.